Hujan turun tanpa isyarat. Pasar malam padam bagai diputus dari mimpi. Dan aku sendirian menyusuri gang yang basah oleh lampu-lampu mati. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah tua yang seingatku tak pernah ada. Pintu kayunya terbuka selambar, menawari teduh saat kilat menyayat langit. Seorang perempuan mempersilakan masuk, menyuguhkan teh, lalu memberiku sehelai sapu tangan. Sejak detik itu, pulang bukan lagi sekadar perjalanan, melainkan langkah pertama memasuki batas antara yang terlihat dan yang tak semestinya dilihat. Halo semua, selamat datang kembali di channel Storix. Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman yang mengubah caraku memandang jalan pulang. Kisah tentang hujan deras, sebuah rumah yang muncul entah dari mana, dan pemberian kecil yang menyelamatkan nyawa. Jika kamu suka cerita misteri bernuansa lokal, tekan tombol like sekarang, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Dukungan kalian membuatku terus semangat menghadirkan narasi yang bikin merinding, namun sulit untuk berhenti mendengar. Pasar malam-malam itu sebetulnya berakhir ceria. Musik dangdut yang sejak sore menggebrak lapangan akhirnya mereda, suara generator melemah, dan satu persatu lampu hias padam. Sisa wangi gula kapas bercampur minyak goreng melayang rendah di udara, memeluk baju, meresap ke rambut, dan menempel di kulit seperti kenangan yang enggan dilupakan. Para pedagang mulai melipat terpal, memukul-mukul tiang besi agar air yang menggenang di sudut-sudutnya tumpah ke tanah. Di kejauhan, anak-anak yang tadinya berlarian mengejar balon mulai digiring pulang. Tawa mereka memanjang sebentar, lalu hilang ditelan angin malam yang makin basah. Aku memutuskan pulang lewat gang biasa, jalur terpendek menuju rumah. Di kiri kanan, deretan warung kecil sudah menutup separuh pintu. Lampu neon menggantung rendah memantulkan kilau pudar pada genangan yang tak rata. Jam di ponsel menunjukkan hampir tengah malam. Baterai tinggal satu garis tipis yang terasa lebih mengkhianati daripada mengingatkan. Sementara itu, langit menyimpan sesuatu. Awan bergerak cepat, seperti ada hal mendesak yang ingin disampaikannya kepada bumi. Titik-titik pertama jatuh ringan, sekedar mengingatkan supaya langkah dipercepat. Namun dalam hitungan detik, hujan menukar bahasa, dari bisik menjadi gebuk. Udara menegang oleh bunyi yang serempak, tik-tik diseng, cipratan dari solokan, dan suara kain terpal yang disiksa angin. Aku menarik resleting jaket sampai leher, menunduk dan berlari kecil. Jalan ini ku kenal luar kepala, belok kanan di tong sampah biru, lurus melewati pagar bambu, lalu tembus ke persimpangan 3 tempat pohon beringin menekuk badan jalan. Semuanya terasa akrab, sampai sesuatu yang tidak akrab menyelinap ke dalam peta hafalanku. Di ujung gang, tempat biasanya terdapat lahan kosong penuh ilalang, berdiri sebuah rumah. Bukan rumah megah, jauh sekali. Ia ringkih, dinding papan yang lapuk namun bersih. Jendela kayu dengan kaca-kaca kecil yang memantulkan kilat sebentar, lalu kembali gelap. Sebuah lampu minyak menggantung di serambi, melindungi nyalanya dari angin dengan tudung beling buram. Anehnya, rumah itu tidak kelihatan seperti baru dibangun, lebih seperti sudah lama ada. Hanya saja mata ini baru sadar. Hujan memantek pandanganku ke tempat itu, dan langkahku yang tadi yakin berubah ragu. Aku menepi ke bawah emper yang menjorok sedikit, berniat sekedar mengatur napas sambil menimbang, apakah lebih baik menunggu hujan reda atau menerobos saja. Kali serambi terasa licin, basah oleh percikan yang diterbangkan angin. Pada saat itulah, pintu rumah bergerak pelan, bukan didorong angin. Geraknya terlalu halus, seperti dibuka oleh tangan yang tahu persis seberapa jauh engsel tua boleh dipaksa. Celah gelap itu menampilkan sedikit interior, kilau kuning lampu minyak, bayangan kursi dan seulas wangi yang anehnya menenangkan. Campuran kayu basah dengan harum melati yang baru mekar. Masuk saja, nak, dingin di luar. Terdengar suara dari dalam, jernih namun lembut, seperti sapuan kain pada permukaan kaca. Hujan menjawab dengan dentum di genting, dan aku, entah karena kedinginan atau karena rasa ingin tahu, memberi satu ketukan kecil pada daun pintu. Tidak ada jawaban selain bunyi engsel yang kembali meregang. Celah menganga sedikit lebih lebar, cukup untuk tubuhku menyelinap melewati ambang. Seketika, suara dunia mengecil, bukan berarti hujan berhenti, melainkan jaraknya terasa bertambah.
Aku berdiri di ruang depan yang sederhana, lantai papan tua, dinding dihias foto-foto hitam putih yang sudut-sudutnya melengkung, dan sebuah meja kecil dengan taplak renda. Di atasnya, lampu minyak berpendar, suaranya kecil seperti napas yang teratur. Pada dinding sebelah kiri, jam dinding bulat menandai detik dengan kesabaran yang tak lazim di malam sesibuk itu. Jarumnya seolah melangkah lebih pelan, atau mungkin telingaku saja yang terlalu fokus pada bunyi hujan yang kini seperti tertahan di luar. Aku menanggalkan kapun jaket, menatap ke arah koridor yang memanjang ke belakang. Ada layar kain tipis menggantung, memisahkan ruang tamu dan ruang yang tidak ku tahu. Begitu angin lewat melalui celah lantai, layar itu berkibar lembut, lalu kembali diam, seakan menutup rapat rahasia yang tidak siap dibuka. Aku menarik napas panjang, menjemput kembali kesadaran bahwa ini keputusan yang cukup berani atau bodoh untuk seorang pejalan tengah malam. Namun di luar sana, hujan benar-benar tidak bersahabat. Pilihannya cuma dua, dan aku memilih atap. "Permisi," ucapku, suaraku pecah ditelan pendar lampu. Aku menunggu, mataku mencoba akrab dengan kuningnya cahaya dan coklatnya kayu. Ada detik di mana aku merasa tempat ini mengenalku lebih dulu daripada sebaliknya. Perasaan yang sulit dijelaskan, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Hujan mengetuk lagi, kini seperti mengetuk kaca jendela satu persatu, meminta masuk. Ketika aku mulai merasakan hangatnya merayap ke telapak tangan, langkah halus mendengar dari koridor. Ritmenya pasti, tidak tergesa, dan setiap pijakannya membuat lantai memendarkan bunyi kecil yang bersahabat. Aku menoleh. Layar kain tersibak, menampakkan sosok perempuan parubaya dengan kebaya sederhana warna gelap, rambutnya disanggun rapi, kulitnya bersih seperti air yang baru ditimba. Di matanya ada teduh yang tidak dingin, dan di garis bibirnya ada senyum yang tidak dipaksakan. Ia mengangguk sedikit, lalu mempersilahkan. Detik itu sesuatu di punggungku melunak. Rasa gentar yang semula menegakkan bulu-bulu halus perlahan menyingkir, berganti rasa sungkan seperti tamu yang tiba terlalu malam. Aku melangkah 1, 2, 3, dan duduk di kursi rotan yang disodorkannya. Hujan terus mengaduk malam, namun di sini, dalam lingkar cahaya minyak dan wangi melati yang samar, waktu mengubah cara berjalannya. Dan di sela napasku yang mulai rata, aku sadar, perjalanan pulangku telah menggeser relnya ke arah yang tidak tercantum di peta manapun. Perempuan itu tidak banyak bertanya pada awalnya. Ia hanya menatap sejenak, seolah memastikan aku sungguh-sungguh butuh tempat berteduh, lalu berbalik menuju meja kecil di sudut ruangan. Gerakan tangannya efisien, luas, seperti orang yang sudah berkali-kali menyiapkan sesuatu untuk tamu yang datang tanpa pemberitahuan. Dari baki enamel bermotif bunga, ia menuangkan teh ke dalam cangkir porselen putih yang pinggirnya digaris tipis oleh warna emas. Uapnya naik tipis, membawa wangi melati yang tadi sempat kurasa samar, kini menjadi lebih jelas, menambatkan kenangan pada hal-hal yang pernah akrab. Lemari kayu di masa kecil, halaman dengan pohon kenanga, dan malam-malam ketika listrik padam, tapi rumah tetap terasa terang oleh cerita. "Dari pasar malam?" tanyanya akhirnya, suaranya mengalun pelan seperti benang yang tak sengaja menyentuh kulit, namun tidak melukainya. Aku mengangguk, menerima cangkir yang disodorkan, dan merasakan hangatnya menegakkan semangat di antara jari-jari yang dingin. "Iya, Bu." Tiba-tiba hujannya deras sekali. Perempuan itu tersenyum tipis, menatap ke arah jendela yang kaca-kacanya bergetar halus dipukul angin. Hujan tengah malam memang suka menguji. Dia ingin tahu siapa yang siap pulang dan siapa yang perlu singgah sebentar. Kalimatnya sederhana, namun tidak terasa remeh. Ada cara ia merangkai kata yang mengantarkan arti sampai ke pangkal pikiran. Aku menyesap teh perlahan. Rasanya tidak terlalu manis, tetapi ada jejak bunga yang tinggal lebih lama di dasar lidah. Di dinding, jam bulat tetap melangkah dengan sabar. Aku melirik angkanya, namun detik berikutnya lupa apa yang kulihat. Seakan angka-angka itu menyepakati untuk tidak terlalu mengikat malam ini pada kepastian. Pikiranku menertawai diri sendiri. Mungkin aku kelelahan, mungkin perut belum diisi selain gorengan pasar yang terlalu banyak minyak. Rumah ibu ini, saya jarang lewat sini, tapi rasanya tidak ingat ada rumah di lahan ini, kataku hati-hati. Khawatir pertanyaanku terdengar lancang. Ia tidak tersinggung, malah menatapku seolah yang kusuarakan adalah sesuatu yang memang sudah menunggu untuk disebut. Banyak yang bilang begitu.
Ada yang merasa rumah ini baru, ada yang merasa sudah terlalu lama. Padahal rumah itu ya rumah. Kadang kita yang baru siap melihat. Aku tertawa kecil. Tidak tahu harus menaruh kalimat itu di rak yang mana di kepala. Namun, ada kejernihan dalam tatapannya yang membuatku tidak ingin memperdebatkan apapun. Di belakang layar kain, sesekali terdengar bunyi halus, seperti ketukan jari pada permukaan kayu atau mungkin tetes air yang mampir lewat celah genting. Tidak keras, tidak mengganggu, hanya cukup untuk mengingatkan bahwa rumah ini punya belakang yang menyimpan ritme sendiri. Kami berbincang ringan. Ia menanyakan di mana rumahku. Aku menyebut nama kampung dan letak gang masuknya. Ia bertanya apakah aku masih tinggal dengan orang tua. Aku menjawab singkat tentang kamar sempit di rumah kontrakan dan ibu yang kadang menelpon terlalu larut hanya untuk memastikan aku belum lupa makan. Tatapannya hangat saat mendengar cerita itu. Seperti seseorang yang memahami betapa kejeruhan bisa diringankan oleh nada suara. Ibunya baik. Begitupun anaknya, karena pulang. Aku mengangguk. Entah kenapa merasa dipuji bukan karena diriku, tapi karena keputusan sederhana untuk menapak jalan kembali. Di luar, kilat sesekali menyayat, memotret pepohonan dalam hitungan sepersekian detik, lalu menghapusnya lagi ke dalam kelam. Angin membawa aroma tanah yang terguncang air, menyelinap di celah lantai. Layar kain bergeser tipis, dan aku menangkap sekilas bayangan perabot. Lemari ramping, rak buku yang tidak tinggi, mungkin juga bingkai foto. Namun yang menarik perhatianku adalah sesuatu yang serupa meja kecil dengan kain putih terlipat rapi di atasnya. Kain yang pinggirnya seperti diberi garis halus warna merah. Perempuan itu menyadari lirikan mataku. Ia tidak menutupi apapun, malah tersenyum seperti orang yang akan segera mengambil sesuatu yang sudah lama disiapkan. Tehnya kurang? Aku menggeleng. Hangatnya pas, Bu. Ia mengangguk, lalu berkata seolah menjawab pertanyaan yang belum kuajukan. Hujan akan mengecil sebentar lagi, tapi jalan setelahnya sering berubah. Orang kadang lupa, jalan pulang pun bisa menguji. Aku menunggu, membiarkan kata-katanya menetes bersama bunyi hujan yang mulai berpindah dari gebuk menjadi rintik. Dari ruang belakang, bunyi ketukan itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jelas. Pola 3 kali, berhenti, lalu sekali lagi. Ritmenya rapi, seperti kode yang tak ku mengerti. Perempuan itu menoleh ke arah sumber bunyi, menautkan alis sebentar, kemudian tersenyum lagi kepadaku. Sebentar ya? Ujarnya, permisi melewati layar kain. Bayangannya meluruh menjadi siluet sebelum hilang di balik kain. Aku menatap ke cangkir, melihat permukaan teh yang bergetar kecil dipukul angin yang lolos dari celah jendela. Sendiri di ruang itu, aku mencoba mendengarkan apa saja yang bisa kudengar. Jam dinding masih setia, mengiris malam menjadi potongan-potongan halus. Hujan mulai menipis, tapi tetes dari ujung genting menyambung bunyi baru. Plok, plok, ke atas tanah yang sudah jenuh. Dari kejauhan, mungkin dari arah lapangan pasar, ada bunyi orang menggeser tiang besi, sisa-sisa panggung yang dibongkar terlambat. Namun di dalam sini, bunyi lain menyusup. Seperti sayup suara yang meninabobokkan, lagu tanpa lirik yang tidak lekas diingat kalau ditanya, tetapi memantul nyaman di wanding didah. Tak lama, layar kain tersibak lagi. Perempuan itu kembali membawa sesuatu di tangannya. Ia melangkah mendekat, dan aku melihat jelas. Sehelai sapu tangan putih, kainnya bersih dan agak tebal, dengan bordir benang merah yang menyusuri tepinya. Polanya sederhana, namun rapi dan telaten seperti dikerjakan oleh seseorang yang punya kebiasaan merapikan hal-hal kecil, agar hal-hal besar punya tempat untuk berdiri. Ia berhenti di samping meja, menatapku sejenak sebelum meletakkan sapu tangan itu. Bawalah ini, ucapnya. Perjalanan pulangmu melewati persimpangan 3, bukan? Aku tertegun. Pertanyaan itu akurat, seperti ia mengintip peta di kepalaku. Iya, Bu. Jawabku, kali ini dengan nada ragu yang tidak bisa kusamarkan. Ia mengangguk pelan, menunjuk sudut sapu tangan. Taruh di saku, kalau terasa berat, pegang dulu. Kalau terasa ringan, cukup biarkan dia dekat. Jalan akan memberitahu. Ada ketenangan aneh yang menyertai kalimatnya. Tidak ada ancaman,
Tidak ada janji, hanya semacam kepastian bahwa benda kecil itu mengerti tugasnya lebih baik daripada aku memahami kekhawatiranku. Aku mengulurkan tangan, menyentuh kainnya, dingin pada awal, lalu menyerap hangat dari kulit. Saat jemariku merasakan bordir benang merah, ada desir tipis yang mengalir dari pergelangan ke lengan. Bukan listrik, bukan getaran, namun sesuatu yang membuat tulang-tulang kecil pada telapak terasa dirapikan. Aku mengucapkan terima kasih. Mungkin terlalu lirih, karena perempuan itu menunduk sedikit seperti menyimak gerak bibirku lebih daripada mendengar suaraku. Terimalah, katanya. Kebaikan tidak selalu diminta, kadang hanya perlu disambut. Ia mengiringi kalimat itu dengan tatapan yang membuatku mengingat ibu. Cara orang tua memakaikan payung yang sudah buyar tulangnya seakan masih utuh jika dipakai anaknya. Di udara, wangi melati terasa menebal sebentar, lalu menipis lagi seperti nafas yang dihela panjang. Kami berdiri bersamaan. Hujan di luar terdengar tinggal sisa. Perempuan itu menutup cangkirku dengan piring kecil, mungkin agar sisa hangatnya bertahan lebih lama, lalu berjalan ke pintu. Aku mengikuti dari belakang, menimbang kata-kata pamit. Ada jutaan cara untuk mengatakan terima kasih dan sama banyaknya cara untuk terdengar canggung. Pada akhirnya, yang keluar hanyalah kalimat sederhana. Maaf merepotkan, Bu. Kalau tidak berteduh di sini, mungkin aku masih terkunci hudan di gasan gang. Ia membuka daun pintu. Udara malam mengalir masuk, membawa bau tanah, rumput, dan sisa kembang api pasar yang sudah mati. Tidak merepotkan, ujarnya. Rumah yang baik selalu punya ruang untuk tamu. Yang penting, ketika meninggalkan ambang, ingat untuk menunduk pada jalan. Aku mengiyakan. Meski tidak sepenuhnya mengerti, namun tepat ketika kakiku melangkah ke serambi, mataku menangkap sesuatu yang membuatku kembali menahan nafas. Di sisi dalam daun pintu, tergantung foto kecil bervingkai kayu. Seorang perempuan muda, rambut disanggun, menatap ke arah kamera dengan senyum yang mirip sekali dengan perempuan di sampingku. Hanya saja tatapannya menyimpan musim yang lebih cerah. Aku hampir bertanya, siapa dia? Apakah itu ibu di masa lalu? Atau seseorang yang harus ku kenal? Namun lidahku memilih diam, dan kaki memilih melanjutkan langkah. Hujan kini tinggal garis-garis tipis yang menetes malas dari ujung atap. Malam menampakkan kembali jalan yang tadi sempat disembunyikan. Aku memasukkan sapu tangan ke saku jaket. Di sana ia terasa tidak sekedar kain. Ada bobot yang tidak menekan, namun menegaskan kehadirannya, semacam janji kecil yang tidak diucapkan. Sebelum benar-benar melangkah pergi, aku menoleh untuk mengucapkan salam terakhir. Perempuan itu masih berdiri di ambang, senyumnya tetap, matanya teduh. Namun ada perubahan yang sulit kutangkap. Garis-garis rumah di belakangnya seperti melembut, tepinya tidak lagi setegas ketika aku datang. Lampu minyak tetap menyala, tetapi cahayanya kini terasa lebih jauh, seakan ruang telah bertambah panjang meski jaraknya sama. Angin berputar pendek, menyapu rambutku, lalu pergi. Hati-hati di bersimpangan, katanya pelan. Hampir seperti doa. Aku mengangguk, jalan di depanku menunggu, basah, dingin, namun lebih terang daripada barusan. Dan di saku, sapu tangan putih dengan bordir merah baru saja mulai mempelajari nafas pemilik barunya, menyamakan ritme, menandai detik-detik. Keluar dari serambi, aku merapatkan jaket. Hujan betul-betul mengecil menjadi gerimis yang sopan, seolah baru ingat tata krama setelah sebelumnya mengamuk. Jalan setapak di depan rumah licin oleh lumut yang terbuka dari sembunyiannya. Aku meniti perlahan, membiarkan telapak sepatu mencari pijak yang paling aman. Di atas kepala, langit belum memulihkan warna. Awan masih menggulung, tapi di sela-selanya ada celah halus yang menjanjikan subuh akan datang juga jika malam berbaik hati. Langkah pertama selalu terasa menentukan, dan malam itu, langkah pertama meninggalkan serambi membawa sensasi yang tak pernah kualami. Udara di sekitar rumah seperti mempunyai suhu berbeda. Bukan lebih hangat atau lebih dingin, melainkan lebih padat. Seperti ada lapisan tipis yang harus diterobos agar kembali ke dunia yang tadi sempat kutinggalkan. Ketika kakiku menjejak tepi jalan, sensasi itu mengendor, dan bunyi-bunyian kota kecil kembali ke telinga. Gemericik selokan, suara motor jauh yang kesulitan menyalakan mesin basahnya, serta lolongan anjing yang hanya muncul di jam-jam tertentu. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah.
Dari tempatku berdiri, bangunan itu tampak sedikit bergeser dari ketegasan bentuknya. Bukannya hilang, melainkan seperti dikelilingi tirai kabut yang tipis tapi memantul, membuat sudut-sudutnya tidak setajam tadi. Lampu minyak masih menyala, namun cahayanya memanjang tidak wajar, seperti sapuan kuas yang terlalu percaya diri di kanvas gelap. Pintu sudah tertutup, aku merasakan keinginan aneh untuk kembali mengetuk, sekedar memastikan ucapan terima kasih yang tadi kukeluarkan cukup terdengar. Tapi jalan di depan memanggil, dan sapu tangan di saku memberi bobot kecil yang mengajak untuk terus. Aku memasukkan tangan ke saku, meraba kainnya. Teksturnya halus, dan bordir merah di pinggirannya terasa seperti jalur tipis yang memandu, tidak kasar di kulit. Ketika jari telunjukku menyusuri jejak benang gitu, ada ketertiban yang menjalar dari ujung jemari ke dada. Perasaan serupa ketika seseorang menggambar garis lurus di atas kertas yang sebelumnya penuh coretan. Aku tertawa tanpa suara, merasa konyol karena membiarkan kain mempengaruhi mood. Namun malam punya selera humor sendiri, dan aku tidak berniat menantangnya. Gang menuju persimpangan 3 memanjang seperti pita yang disiram air. Lampu-lampu rumah warga sebagian besar sudah padam, menyisakan beberapa kotak kuning yang temaram di balik gorden. Ada aroma yang khas ketika permukiman kecil baru saja disirami hujan. Tanah yang lega, kayu basah, sabun cuci piring dari dapur yang ditinggalkan tergesa, serta sesekali asap tipis dari rokok penjaga malam yang memilih berteduh di pos ronda. Aku melewati warung yang tadi kulihat separuh pintunya tertutup. Kini pintunya rapat, dan di dalamnya tersisa nyala kecil TV yang memutar ulang sinetron sore. Di depan warung itu, kursi plastik biru masih meneteskan air dari sandarannya. Di dekat belokan menuju pagar bambu, seekor kucing belang menatapku dari bawah bangku panjang. Matanya memantulkan sisa cahaya jalan, hijau keemasan, dengan tatap yang tidak ingin mengerti, namun terbiasa menyaksikan urusan manusia. Ketika aku lewat, ia mengibaskan ekor dan menguap, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang berwarna susu. Aku menyapa pelan, kebiasaan yang tak pernah ku mengerti asalnya. Dan kucing itu menjawab dengan mendongak sebentar sebelum kembali memeluk ekornya sendiri. Ada sesuatu tentang makhluk-makhluk malam yang menenangkan. Mereka tidak menghakimi, hanya hadir. Setiap beberapa langkah, aku memeriksa sapu tangan di saku. Seolah-olah ada peluang ia menguap dan lenyap. Anehnya, kadang ia terasa ringan seperti kapas, kadang beratnya bertambah, seolah menyerap air yang bahkan tidak menyentuhnya. Ketika berat, ada hawa sejuk yang merayap dari saku ke perut, lalu ke punggung. Ketika ringan, ada rasa lega yang mengembang di dada. Aku mencoba mengaitkan sensasi-sensasi itu dengan hal-hal yang bisa diterangkan. Mungkin hembusan angin, mungkin posisi tubuh, mungkin juga permainan pikiran. Namun permainan tetaplah permainan, dan aku belum tahu aturan yang dipakai malam ini. Sampai di pagar bambu, aku berhenti sebentar. Bambu-bambu tipis berdiri rapat seperti rombongan orang yang menonton pertunjukan diam-diam. Butir air menggantung pada ruas-ruasnya, memantulkan cahaya jalan yang samar, menghasilkan bintang-bintang yang terlalu rendah untuk disebut bintang. Aku mengangkat kepala. Daun-daun lebar menahan sisa rintik, membuat suara gemerisik yang kalau ditutup mata mudah disangka percakapan. Di sela-sela itu, suara langkah sendiriku memantul kembali, terlambat setengah detik, menemaniku dengan cara yang nyaris meyakinkan. Persimpangan 3 tinggal beberapa puluh meter. Aku merasakan perubahan pada udara, halus seperti penurunan nada pada lagu yang hampir usai. Jalan setapak melebar sedikit, memberi ruang pada sebuah pohon beringin yang akarnya seperti tangan-tangan tua memegang tanah. Disinilah biasanya anak-anak bermain pada sore hari, menantang satu sama lain untuk berlarian mengelilingi batang besar sambil menghitung cepat. Pada malam begini, pohon beringin itu berdiri seperti penanda zaman yang sedang berpuasa kata. Di bawahnya, bayangan berkumpul, menyatu, lalu berpisah lagi setiap kali angin menukar arah. Ketika ku tapaki teki persimpangan, sabu tangan di saku tiba-tiba terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan berat yang menyakitkan, tapi cukup untuk membuatku sadar, aura yang menekan lembut seperti telapak tangan yang berhenti di bahu untuk memberitahu, perlahan. Aku mematung sepersekian detik, lalu mengambil sapu tangan itu. Kainnya dingin.
Aku membukanya setengah, menatap bordir merah yang melingkari tepiannya dengan sabar. Di salah satu sudutnya ada inisial halus tersulam, S.R. Aku belum sempat bertanya apa artinya ketika udara di depan berubah, menipis di bagian tengah, menebal di sisi-sisi. Aku berhenti bernafas saat. Tidak ada apa-apa, tapi juga tidak ada apa-apa. Di seberang persimpangan, bayangan memanjang, tidak mengikuti logika lampu jalan yang tersisa. Ada kontur tinggi, sekilas seperti seseorang yang berdiri menghadang. Tapi wajahnya tidak terbentuk, terselubung kabut yang seolah berkecambah dari tanah sendiri. Aku mengedik, ingin memastikan. Bayangan itu tidak bergerak, tapi hadirnya jelas, seperti titik pena di kertas kosong. Jarakku dengannya kira-kira belasan langkah. Di belakangnya jalan memanjang tanpa pernyataan, hanya menunggu di sisi kecil yang efeknya bisa panjang sekali. Aku memegang sapu tangan dengan kedua tangan, tidak tahu harus mengangkatnya tinggi-tinggi, menutupnya, atau menyimpannya kembali. Ingatanku memanggil kata-kata perempuan di rumah itu. Kalau terasa berat, pegang dulu. Kalau terasa ringan, cukup biarkan dia dekat. Saat ini ia terasa berat, jadi kupilih memegangnya. Angin berhenti sejenak, seolah memberi ruang agar dua dunia bisa saling mendengar. Aku melangkah satu tapak ke depan, bayangan itu tetap diam, namun pinggirannya, kalau bisa disebut pinggiran, bergetar pendek seperti riak air. Detik berikutnya, suara kecil menyeruak dari balik rindang beringin. Kling, 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 seperti bunyi logam kecil yang diayun pelan. Mungkin angin menyentuh sesuatu, mungkin juga bukan. Bunyi itu tidak menakutkan, justru menenteramkan, tapi hadir pada waktu yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Sapu tangan di tanganku, entah bagaimana, terasa hangat di bagian yang bordirnya menyentuh kulit. Aku menahan nafas, kemudian menghembuskannya perlahan agar kepala tetap jernih. Di dalam dada, jantungku berdetak dengan ritme baru, masih cepat, tapi tidak panik. Seperti ada dirijen yang mengangkat tangannya, dan orkestra memutuskan untuk percaya. Aku melangkah lagi. 2 langkah, 3 langkah. Pada langkah keempat, bayangan itu mundur setapak, bukan karena takut, melainkan seperti menghargai batas yang sedang kubangun. Sudut mataku menangkap sesuatu yang bergerak di sisi kanan. Mungkin hanyalah air yang menetes dari ujung daun dan memantulkan sisa cahaya. Aku tidak menoleh. Pandanganku tetap lurus, belajar dari sapu tangan yang sejak tadi tenang meski digenggam. Setiap jarak yang kupangkas, atmosfer kembali menata ulang dirinya. Udara yang tadi tebal menjadi lebih bisa dilewati, bunyi yang tadi menggema menjadi lebih dekat dengan telinga. Pada akhirnya aku tiba di titik persimpangan, tempat 3 jalan bertemu dan saling menawarkan kemungkinan. Disinilah pada siang hari, pedagang bakso biasa memarkir gerobaknya. Di sini juga pada sore tertentu, seorang bapak duduk dengan gitar, memainkan lagu-lagu lawas yang liriknya diisi anak-anak sekitar dengan versi mereka sendiri. Malam ini tanpa mereka, ruang itu terasa lebih luas daripada biasanya. Aku berhenti sebentar, menunduk, dan memegang sapu tangan pada ketinggian dada, seolah memperkenalkan diriku pada persimpangan yang mungkin punya telinga. Permisi, aku katakan pelan, kepada jalan, kepada malam, kepada sesuatu yang mungkin tidak meminta sapaan, namun pantas mendapatkannya. Bayangan di seberang tidak hilang, namun wajahnya yang kabur terasa semakin kurang menuntut. Tidak ada langkah mendekat, tidak ada suara, hanya kehadiran yang menurunkan suhu tanpa membuat menggigil. Aku memilih jalan yang menuju ke rumahku, jalur kiri, dan menggeser langkah, menyibak tipis udara yang memadat di depan. Sapu tangan menghangat lagi, sejenak, lalu kembali biasa. Saat ku tinggalkan pusat persimpangan, bunyi kling, kling, kling terdengar sekali lagi. Lalu berhenti seakan sang penabuh kecil mengangguk puas. Beberapa meter kemudian, aku menoleh sekali lagi. Beringin masih di tempatnya. Bayangan masih ada, namun tidak lagi sama. Ia mengecil, Persimpangan 3 itu selalu tampak biasa di siang hari. Tetapi malam ini, ruangnya seperti menahan napas. Ranting beringin bergoyang pelan, menaburkan sisa air ke tanah yang sudah jenuh. Lampu jalan yang tinggal satu memancar pucat, menyeret bayangan panjang ke arah parit.
Di titik temu 3 jalur, ada sepi yang bukan sekadar ketiadaan suara. Lebih mirip jeda pada kalimat yang sengaja dipanjangkan agar maknanya terasa. Aku berdiri di bibir aspal, memegang sapu tangan putih bertepi bordir merah. Kain itu dingin saat disentuh, namun tidak menusuk. Dinginnya seperti telapak tangan yang menenangkan kening anak demam. Inisial S.R di sudutnya tampak seperti mata huruf yang memperhatikanku, tidak mengusik, hanya hadir. Ketika napasku mulai teratur, udara berubah. Ada lapisan tipis di hadapanku yang memantulkan gerimis seperti kaca tak terlihat. Tegak di seberang, sosok tinggi itu menunggu. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi wajahnya kabur, seolah dilukis oleh kabut yang enggan patuh pada kuas. Aku merapatkan sapu tangan ke dada. Kata-kata perempuan itu memantul kembali. Kalau terasa berat, pegang dulu. Kain ini memang mengedap, setengah berat, seperti menyerap sesuatu dari malam. Aku tidak ingin memaknai berlebihan, cukup kubiarkan telapak memegang erat, memberi ruang bagi keberanian untuk menemukan pijakan. Permisi, ucapku pelan ke arah persimpangan, ke arah beringin, dan mungkin ke arah yang tidak tampak. Sapaan kecil itu seperti batu kecil yang jatuh ke kolam. Riaknya tidak terlihat, tetapi terasa. Sosok di seberang tak melangkah, namun pinggirannya bergetar sebentar, seperti bayangan yang disentuh angin. Dari kanopi beringin, terdengar bunyi logam sangat halus. Kling, kling, kling. Seolah ada lonceng kecil diikat pada daun yang paling ujung. Bunyi itu tidak berasal dari arah rumah warga, bukan dari tiang listrik, bukan juga dari gesek ranting. Ia hadir seperti penanda ritme. 3 ketukan, hening, lalu 2 ketukan lagi. Entah mengapa, pola itu menenangkan, seakan memberitahu bahwa malam sekalipun punya aturan main. Langkah pertamaku kucoba sesederhana mungkin. Tumit, lalu telapak, menyentuh aspal basah. Udara di depan merekah sedikit, memberi jalan pada tubuh yang kaku oleh waspada. Aku berjalan ke tengah pertemuan 3 jalan. Tempat rembesan air membentuk lukisan kecil yang bergoyang saat disentuh angin. Sapu tangan menghangat singkat. Sekilat sensasi yang lewat dari jari ke pergelangan. Aku berhenti. Tidak karena takut, melainkan untuk menghormati jarak. Permisi, ucapku pelan ke arah persimpangan, ke arah beringin, dan mungkin ke arah yang tidak tampak. Sapaan kecil itu seperti batu kecil yang jatuh ke kolam. Riaknya tidak terlihat, tetapi terasa. Sosok di seberang tak melangkah, namun pinggirannya bergetar sebentar, seperti bayangan yang disentuh angin. Dari kanopi beringin terdengar bunyi logam sangat halus. Kling, kling, kling. Seolah ada lonceng kecil diikat pada daun yang paling ujung. Bunyi itu tidak berasal dari arah rumah warga, bukan dari tiang listrik, bukan juga dari gesek ranting. Ia hadir seperti penanda ritme. 3 ketukan, hening, lalu 2 ketukan lagi. Entah mengapa, pola itu menenangkan, seakan memberitahu bahwa malam sekalipun punya aturan main. Langkah pertamaku kucoba sesederhana mungkin. Tumit, lalu telapak menyentuh aspal basah. Udara di depan mereka sedikit, memberi jalan pada tubuh yang kaku oleh waspada. Aku berjalan ke tengah pertemuan 3 jalan. Tempat rembesan air membentuk lukisan kecil yang bergoyang saat disentuh angin. Sapu tangan menghangat singkat. Sekilat sensasi yang lewat dari jari ke pergelangan. Aku berhenti, tidak karena takut, melainkan untuk menghormati jarak. Saya hanya lewat, kataku lirih ke arah persimpangan, ke arah beringin, dan mungkin ke arah yang tidak tampak. Sosok di seberang tak melangkah, namun pinggirannya bergetar sebentar, seperti bayangan yang disentuh angin. Dari kanopi beringin, terdengar bunyi logam sangat halus. Kling, kling, kling. Seolah ada lonceng kecil diikat pada daun yang paling ujung. Bunyi itu tidak berasal dari arah rumah warga, bukan dari tiang listrik, bukan juga dari gesek ranting. Ia hadir seperti penanda ritme. 3 ketukan, hening, lalu 2 ketukan lagi. Entah mengapa, pola itu menenangkan, seakan memberitahu bahwa malam sekalipun punya aturan main. Langkah pertamaku kucoba sesederhana mungkin. Tumit, lalu telapak, menyentuh aspal basah.
Udara di depan merekah sedikit, memberi jalan pada tubuh yang kaku oleh waspada. Aku berjalan ke tengah pertemuan 3 jalan. Tempat rembesan air membentuk lukisan kecil yang bergoyang saat disentuh angin. Sapu tangan menghangat singkat. Sekilas sensasi yang lewat dari jari ke pergelangan. Aku berhenti, tidak karena takut, melainkan untuk menghormati jarak. Saya hanya lewat, kataku lirih pelan. Sosok itu seolah mendengar. Ia tidak menunduk, tidak mengangguk. Tetap tak berekspresi, karena memang tidak punya wajah. Namun ada penurunan ketegangan di udara, seperti tali yang ditarik terlalu kencang, lalu dilonggarkan setengah sentimeter. Bayangan yang tadinya memanjang kini tidak setegak barusan. Di tanah, tidak ada jejak kaki, hanya titik-titik hujan yang bersepakat untuk tidak jatuh tepat di tempat ia berdiri. Aku menoleh sepersekian detik ke arah kiri, jalur menuju rumahku, dan kembali menatap lurus. Kain di tanganku kembali berat, lembut, tapi memastikan. Kupindahkan berat badan, melangkah ke arah kiri. 2 langkah, 3, sapu tangan menghela hangat pendek lagi, lalu lenyap. Dalam sekejap, aku mendengar suara lain, semacam gesek kain pada kulit kayu, bukan dari arah sosok, melainkan dari arah jalan yang kutuju dari balik pagar bambu yang memanjang seperti rombongan penonton diam. Suara itu tidak menakuti, malah memberi sensasi dicegat untuk diajak menunduk, sebagai pengingat bahwa melewati tempat orang lain berarti menerima aturan rumahnya, kendati rumah itu tidak terlihat. Aku menunduk, bukan membungkuk berlebihan, hanya menurunkan pandangan sejenak, menghadiahkan doa singkat kepada siapapun yang pernah menaruh sejarah pada tikungan ini. Lalu aku berjalan. Seremang lampu jalan memantul pada pasir basah, menciptakan garis-garis tak tentu yang menolak ditempatkan di peta. Sosok di tengah persimpangan tidak mengejar. Ia tetap di tempatnya, mengecil, bukan karena menjauh, melainkan karena tidak lagi diberi alasan untuk ikut sebesar tadi. Saat aku melewati garis imajiner yang memisahkan pusat persimpangan dan jalan rumahku, bunyi kling terdengar sekali lagi. 3 kali. Kali ini disusul hening yang utuh. Dari sudut mata, kulihat sesuatu menetes dari ujung daun beringin, jatuh tepat di titik pertemuan 3 jalur, membentuk lingkaran bening sebelum pecah. Seolah itulah tanda selesai dari ujian kecil malam ini. Aku menghela napas. Tekanan di pelipis yang sejak tadi tegang mereda. Sapu tangan kembali ringan, hampir tak terasa keberadaannya, seperti selembar awan yang lupa dirinya awan. Aku melipatnya perlahan, mengembalikannya ke saku kiri, sisi yang paling dekat dengan jantung. Perjalanan setelah itu bukan berarti tidak bebas dari gangguan, tetapi gangguan kembali memakai baju yang bisa ku beri nama. Seekor anjing menyalak 2 kali dari pekarangan terpagar. Dari jendela, TV memantulkan warna-warna cepat, lalu diam. Di tengah suara-suaranya, ada jeda yang terus menempel, kesadaran bahwa barusan aku menyeberangi batas yang biasanya tidak kulihat. Tidak ada tangan yang menarikku, tidak ada dinding yang runtuh. Hanya tata krama yang sederhana, sapaan, izin, dan benda kecil yang dititipkan dengan tepat. Sesampainya di ujung jalan, aku menoleh sekali lagi ke arah beringin. Pohon itu kembali tampak seperti pohon. Sosok tak berwajah tidak lagi terlihat. Hanya ada kabut tipis yang dipatahkan garis-garis lampu dan gerimis yang memutuskan untuk benar-benar berhenti. Aku menghela napas. Tekanan di pelipis yang sejak tadi tegang mereda. Sapu tangan kembali ringan, hampir tak terasa keberadaannya, seperti selembar awan yang lupa dirinya awan. Aku melipatnya perlahan, mengembalikannya ke saku kiri, sisi yang paling dekat dengan jantung. Di meja aku meletakkan sapu tangan. Kain itu tampak biasa jika dilihat dengan cahaya bohlam rumah. Putih, pinggirnya merah, sudutnya disulam rapi. Namun ada sesuatu di udara yang belum selesai, wangi melati yang mengambung ringan, hampir tak terdeteksi kalau tidak sengaja menghirup lebih dalam. Aku duduk, menatapnya lama, lalu memutuskan untuk tidak mencoba mengurai malam terlalu cepat. Jam dinding di rumah menandai lewasnya menit, dan jantungku menyesuaikan diri kembali dengan ritme yang tadi dipimpin oleh lonceng kecil tak terlihat. Di luar, tetes terakhir hujan jatuh tanpa acara. Malam rampung, dan jalan pulang akhirnya kembali menjadi jalan pulang. Persimpangan 3 itu selalu tampak biasa di siang hari. Tetapi malam ini, ruangnya seperti menahan napas.
Ranting beringin bergoyang pelan, menaburkan sisa air ke tanah yang sudah jenuh. Lampu jalan yang tinggal satu memancar pucat, menyeret bayangan panjang ke arah parit. Di titik temu 3 jalur, ada sepi yang bukan sekadar ketiadaan suara. Lebih mirip jeda pada kalimat yang sengaja dipanjangkan agar maknanya terasa. Aku berdiri di bibir aspal, memegang sapu tangan putih bertepi bordir merah. Kain itu dingin saat disentuh, namun tidak menusuk. Dinginnya seperti telapak tangan yang menenangkan kening anak demam. Inisial S.R di sudutnya tampak seperti mata huruf yang memperhatikanku, tidak mengusik, hanya hadir. Ketika napasku mulai teratur, udara berubah. Ada lapisan tipis di hadapanku yang memantulkan gerimis seperti kaca tak terlihat. Tegak di seberang, sosok tinggi itu menunggu. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi wajahnya kabur, seolah dilukis oleh kabut yang enggan patuh pada kuas. Aku merapatkan sapu tangan ke dada. Kata-kata perempuan itu memantul kembali. Kalau terasa berat, pegang dulu. Kain ini memang mengedap, setengah berat, seperti menyerap sesuatu dari malam. Aku tidak ingin memaknai berlebihan, cukup kubiarkan telapak memegang erat, memberi ruang bagi keberanian untuk menemukan pijakan. Permisi, ucapku pelan ke arah persimpangan, ke arah beringin, dan mungkin ke arah yang tidak tampak. Sapaan kecil itu seperti batu kecil yang jatuh ke kolam. Riaknya tidak terlihat, tetapi terasa. Sosok di seberang tak melangkah, namun pinggirannya bergetar sebentar, seperti bayangan yang disentuh angin. Dari kanopi beringin, terdengar bunyi logam sangat halus. Kling, kling, kling. Seolah ada lonceng kecil diikat pada daun yang paling ujung. Bunyi itu tidak berasal dari arah rumah warga, bukan dari tiang listrik, bukan juga dari gesek ranting. Ia hadir seperti penanda ritme. 3 ketukan, hening, lalu 2 ketukan lagi. Entah mengapa, pola itu menenangkan, seakan memberitahu bahwa malam sekalipun punya aturan main. Langkah pertamaku kucoba sesederhana mungkin. Tumit, lalu telapak, menyentuh aspal basah. Udara di depan mereka sedikit, memberi jalan pada tubuh yang kaku oleh waspada. Aku berjalan ke tengah pertemuan 3 jalan. Tempat rembesan air membentuk lukisan kecil yang bergoyang saat disentuh angin. Sapu tangan menghangat singkat. Sekilat sensasi yang lewat dari jari ke pergelangan. Aku berhenti. Tidak karena takut, melainkan untuk menghormati jarak. Permisi, ucapku pelan ke arah persimpangan, ke arah beringin, dan mungkin ke arah yang tidak tampak. Sapaan kecil itu seperti batu kecil yang jatuh ke kolam. Riaknya tidak terlihat, tetapi terasa. Sosok di seberang tak melangkah, namun pinggirannya bergetar sebentar, seperti bayangan yang disentuh angin. Dari kanopi beringin terdengar bunyi logam sangat halus. Kling, kling, kling. Seolah ada lonceng kecil diikat pada daun yang paling ujung. Bunyi itu tidak berasal dari arah rumah warga, bukan dari tiang listrik, bukan juga dari gesek ranting. Ia hadir seperti penanda ritme. 3 ketukan, hening, lalu 2 ketukan lagi. Entah mengapa, pola itu menenangkan, seakan memberitahu bahwa malam sekalipun punya aturan main. Langkah pertamaku kucoba sesederhana mungkin. Tumit, lalu telapak menyentuh aspal basah. Udara di depan mereka sedikit, memberi jalan pada tubuh yang kaku oleh waspada. Aku berjalan ke tengah pertemuan 3 jalan. Tempat rembesan air membentuk lukisan kecil yang bergoyang saat disentuh angin. Sapu tangan menghangat singkat. Sekilat sensasi yang lewat dari jari ke pergelangan. Aku berhenti, tidak karena takut, melainkan untuk menghormati jarak. Saya hanya lewat, kataku lirih ke arah persimpangan, ke arah beringin, dan mungkin ke arah yang tidak tampak. Sosok di seberang tak melangkah, namun pinggirannya bergetar sebentar, seperti bayangan yang disentuh angin. Dari kanopi beringin, terdengar bunyi logam sangat halus. Kling, kling, kling. Seolah ada lonceng kecil diikat pada daun yang paling ujung. Bunyi itu tidak berasal dari arah rumah warga, bukan dari tiang listrik, bukan juga dari gesek ranting. Ia hadir seperti penanda ritme. 3 ketukan, hening, lalu 2 ketukan lagi. Entah mengapa, pola itu menenangkan,
seakan memberitahu bahwa malam sekalipun punya aturan main. Langkah pertamaku kucoba sesederhana mungkin. Tumit, lalu telapak, menyentuh aspal basah. Udara di depan merekah sedikit, memberi jalan pada tubuh yang kaku oleh waspada. Aku berjalan ke tengah pertemuan 3 jalan. Tempat rembesan air membentuk lukisan kecil yang bergoyang saat disentuh angin. Sapu tangan menghangat singkat. Sekilas sensasi yang lewat dari jari ke pergelangan. Aku berhenti, tidak karena takut, melainkan untuk menghormati jarak. Saya hanya lewat, kataku lirih pelan. Sosok itu seolah mendengar. Ia tidak menunduk, tidak mengangguk. Tetap tak berekspresi, karena memang tidak punya wajah. Namun ada penurunan ketegangan di udara, seperti tali yang ditarik terlalu kencang, lalu dilonggarkan setengah sentimeter. Bayangan yang tadinya memanjang kini tidak setegak barusan. Di tanah, tidak ada jejak kaki, hanya titik-titik hujan yang bersepakat untuk tidak jatuh tepat di tempat ia berdiri. Aku menoleh sepersekian detik ke arah kiri, jalur menuju rumahku, dan kembali menatap lurus. Kain di tanganku kembali berat, lembut, tapi memastikan. Kupindahkan berat badan, melangkah ke arah kiri. 2 langkah, 3, sapu tangan menghela hangat pendek lagi, lalu lenyap. Dalam sekejap, aku mendengar suara lain, semacam gesek kain pada kulit kayu, bukan dari arah sosok, melainkan dari arah jalan yang kutuju dari balik pagar bambu yang memanjang seperti rombongan penonton diam. Suara itu tidak menakuti, malah memberi sensasi dicegat untuk diajak menunduk, sebagai pengingat bahwa melewati tempat orang lain berarti menerima aturan rumahnya, kendati rumah itu tidak terlihat. Aku menunduk, bukan membungkuk berlebihan, hanya menurunkan pandangan sejenak, menghadiahkan doa singkat kepada siapapun yang pernah menaruh sejarah pada tikungan ini. Lalu aku berjalan. Seremang lampu jalan memantul pada pasir basah, menciptakan garis-garis tak tentu yang menolak ditempatkan di peta. Sosok di tengah persimpangan tidak mengejar. Ia tetap di tempatnya, mengecil, bukan karena menjauh, melainkan karena tidak lagi diberi alasan untuk ikut sebesar tadi. Saat aku melewati garis imajiner yang memisahkan pusat persimpangan dan jalan rumahku, bunyi kling terdengar sekali lagi. 3 kali. Kali ini disusul hening yang utuh. Dari sudut mata, kulihat sesuatu menetes dari ujung daun beringin, jatuh tepat di titik pertemuan 3 jalur, membentuk lingkaran bening sebelum pecah. Seolah itulah tanda selesai dari ujian kecil malam ini. Aku menghela napas. Tekanan di pelipis yang sejak tadi tegang mereda. Sapu tangan kembali ringan, hampir tak terasa keberadaannya, seperti selembar awan yang lupa dirinya awan. Aku melipatnya perlahan, mengembalikannya ke saku kiri, sisi yang paling dekat dengan jantung. Perjalanan setelah itu bukan berarti tidak bebas dari gangguan, tetapi gangguan kembali memakai baju yang bisa ku beri nama. Seekor anjing menyalak 2 kali dari pekarangan terpagar. Dari jendela, TV memantulkan warna-warna cepat, lalu diam. Di tengah suara-suaranya, ada jeda yang terus menempel, kesadaran bahwa barusan aku menyeberangi batas yang biasanya tidak kulihat. Tidak ada tangan yang menarikku, tidak ada dinding yang runtuh. Hanya tata krama yang sederhana, sapaan, izin, dan benda kecil yang dititipkan dengan tepat. Sesampainya di ujung jalan, aku menoleh sekali lagi ke arah beringin. Pohon itu kembali tampak seperti pohon. Sosok tak berwajah tidak lagi terlihat. Hanya ada kabut tipis yang dipatahkan garis-garis lampu dan gerimis yang memutuskan untuk benar-benar berhenti. Aku menghela napas. Tekanan di pelipis yang sejak tadi tegang mereda. Sapu tangan kembali ringan, hampir tak terasa keberadaannya, seperti selembar awan yang lupa dirinya awan. Aku melipatnya perlahan, mengembalikannya ke saku kiri, sisi yang paling dekat dengan jantung. Di meja aku meletakkan sapu tangan. Kain itu tampak biasa jika dilihat dengan cahaya bohlam rumah. Putih, pinggirnya merah, sudutnya disulam rapi. Namun ada sesuatu di udara yang belum selesai, wangi melati yang mengambung ringan, hampir tak terdeteksi kalau tidak sengaja menghirup lebih dalam. Aku duduk, menatapnya lama, lalu memutuskan untuk tidak mencoba mengurai malam terlalu cepat. Jam dinding di rumah menandai lewasnya menit, dan jantungku menyesuaikan diri kembali dengan ritme yang tadi dipimpin oleh lonceng kecil tak terlihat. Di luar, tetes terakhir hujan jatuh tanpa acara. Malam rampung, dan jalan pulang akhirnya kembali menjadi jalan pulang.
Pagi datang dengan malu-malu. Matahari tidak menonjol, hanya menggeser awan tipis dan mengirimkan cahaya serupa kain kasa ke halaman. Burung-burung memulihkan percakapan, dan suara sapu lidi dari tetangga menggores pelan lantai semen. Aku terbangun dengan perasaan yang anehnya ringan, seperti semalam adalah mimpi yang diceritakan terlalu detail. Sampai pandangan jatuh ke meja dan menemukan sapu tangan putih itu terlipat rapi di tempat yang sama. Wangi melati masih tertinggal, lebih tipis namun ada. Sarapan tidak kunikmati lama. Ada dorongan yang tak sabar, semacam janji kecil pada diriku sendiri. Kembali ke rumah itu, menyampaikan terima kasih yang layak, menanyakan apakah aku boleh mengembalikan sapu tangan setelah melewati persimpangan. Kumasukkan kain itu ke saku. Sentuhannya membuat jari-jari tidak terlalu canggung, lalu berangkat. Jalan pagi menyuguhkan versi lain dari kota kecil. Pedagang sayur membuka terpal, ibu-ibu menawar dengan bahasa yang setengah tawa, setengah perang. Anak sekolah menyeret sepatu yang terlalu baru untuk kaki yang masih ngantuk. Hujan semalam meninggalkan kilau bersih pada dedaunan. Bahkan parit yang biasanya muram terlihat sedikit bersemangat. Gang menuju lokasi rumah itu kutapaki dengan langkah yang tahu tujuannya. Pagar bambu kini menampilkan warna hijau muda pada kulitnya, seolah semalaman ada ritual bersih-bersih yang tak terlihat. Pos ronda menyisakan gelas kopi, setengah dibiarkan dengan garis coklat di bibirnya, tanda obrolan semalam berakhir mendadak. Aku berbelok di titik yang sama, melewati tong sampah biru yang kini dipenuhi daun pisang bekas, lalu memanjang ke ujung gang. Disitulah, pada malam yang basah, rumah papan tua itu menyuguhkan hangat dan melati. Yang kutemukan pagi ini, ilalang. Lahan itu kosong, sama seperti gambar yang tersimpan di kepalaku bertahun-tahun. Tanah sedikit meninggi dengan sisa-sisa fondasi batu yang nyaris tertutup rumput. Tidak ada serambi, tidak ada jendela kecil, tidak ada lampu minyak yang menyala di tudung beling. Hanya bekas tanah menghitam di satu sudut, seperti luka lama yang tidak sakit lagi, tetapi menolak hilang. Aku berdiri di tepi, mencoba menangkap sisa wangi, sisa suara, sisa apapun. Angin pagi lewat membawa bau kayu basah dari tempat lain, tidak dari sini. Cari siapa, Nak? Suara itu datang dari belakang. Seorang bapak tua dengan kaos oblong dan sarung kotak berdiri di sisi, menggenggam sapu lidi pandek. Kulitnya coklat matang, matanya jernih yang ramah. Aku menoleh, menimbang seberapa jujur aku harus bercerita. Tadi malam, saya berteduh di rumah sini. Ada ibu-ibu yang baik, memberi teh. Rumahnya papan. Bapak itu mengangguk pelan, bukan sebagai konfirmasi, melainkan sebagai orang yang sudah sering mendengar kalimat serupa. Ibu Melati, katanya, menatap ke lahan seolah menyapa seseorang. Kalau hujan tengah malam, kadang rumahnya muncul. Tidak semua orang bisa lihat. Yang lewat dengan hati berat, biasanya ditawarkan singgah. Yang cuma ingin cepat, ya cuma lihat ilalang. Aku menelan ludah. Ibu Melati, katanya. Ia tersenyum tipis. Wangi yang tertinggal itu melati. Dulu di halaman rumahnya ada pot melati besar. Namanya Siti Rahayu. SR begitu, orang-orang kampung menulis di undangan arisan. Rumahnya terbakar menjelang subuh, puluhan tahun lalu. Katanya karena lampu minyak yang jatuh. Tapi cerita yang lebih sering diulang adalah dia menyelamatkan anak kecil yang tersesat, keluar masuk api lebih dari sekali, dan terakhir kalinya tidak kembali. Kata-kata itu menutup jarak antara malam dan pagi. Aku meraba saku, menyentuh sudut sapu tangan. Bordir merahnya terasa menonjol, dan inisial di ujungnya terasa seperti tatapan yang mengiyakan. Apakah beliau suka memberi sesuatu kepada tamu? Tanyaku lagi. Bapak itu mengangkat bahu.
Dulu yang ku tahu, dia selalu punya kain bersih untuk sesiapa yang kebasahan. Orang dulu begitu, menolong itu seperti kebiasaan, bukan peristiwa. Setelah kejadian itu, beberapa orang mengaku pulang dengan penjaga kecil. Kadang berupa ayat yang terlintas di kepala, kadang berupa mimpi yang menuntun jalan, dan ya, kadang selembar sapu tangan. Kita berdiri sejenak dalam hening yang tidak kikuk. Lalat-lalat kecil menari di atas ilalang, membuat garis patah-patah di udara. Di kejauhan, suara pedagang bakso menguji klakson gerobak. Bapak itu akhirnya menunjuk ke beringin di ujung persimpangan. Kalau mau bilang terima kasih, bilang saja di sana, di akar sebelah utara, ada batu kecil. Orang kampung suka menaruh bunga melati kering kalau ingat beliau. Tidak ada yang meminta, tapi rasanya enak di hati. Aku mengangguk pelan, berterima kasih, lalu berjalan ke beringin. Akar-akar tua memeluk tanah seperti tangan yang sedang berdoa. Ku cari sisi utara, arah yang dinginnya berbeda, dan menemukan batu kecil yang setengah tenggelam dalam tanah. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda resmi, hanya warna batu yang lebih sering disentuh. Aku meletakkan jari-jariku di permukaannya. Dingin, tapi tidak asing. Terima kasih. Ucapku pelan, untuk teh, untuk teduh, untuk sapu tangan. Angin menggeser daun, dan dari paling ujung, samar sekali, kling, bergaung satu kali, lirih seperti senyum yang malu-malu. Aku duduk di akar, membuka sapu tangan itu. Matahari menyelinap di antara daun, menimpa bordir merah hingga warnanya tampak lebih hidup. Di ruang putihnya tidak ada noda, seolah semalam tidak pernah menyentuh gerimis. Tapi ketika ku cium, wangi melati muncul, sangat halus, cukup untuk membenarkan kisah bapak itu tanpa perlu sumpah-sumpah. Aku melipatnya kembali, kali ini dengan perhatian yang lebih pelan, seperti melipat surat yang berhak mendapatkan tempat khusus. Perjalanan pulang dari Beringin menjadi versi mini dari perjalanan pulang malam tadi. Tanpa sosok, tanpa kabut, tetapi masih ditemani perasaan diawasi secara baik. Di beberapa tikungan, warga menyapa, beberapa anak bersepeda menyambar dengan tawa laringan. Dunia pagi mengembalikan volume, dan kejadian malam meluruh menjadi lapisan tipis yang menempel pada kulit pengalaman. Sesampainya di rumah, aku menggantung sapu tangan itu di dekat jendela, tepat di tempat sinar masuk tanpa kasar. Benang merah di tepinya menangkap cahaya, seperti garis nasib kecil yang dipintal ke hati-hati. Siang menjelang, pekerjaan harian memanggil dan aku menaatinya. Namun setiap kali melintasi jendela, sapu tangan itu seolah berkedip pelan. Saat sore tiba dan langit curiga akan hujan lagi, aku memindahkannya ke saku. Bukan takut, bukan juga menantang, hanya menghormati pelajaran yang baru kuterima. Jalan pulang bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi ada cara untuk berjalan di atas perubahan, dengan izin, dengan sopan, dan dengan mengingat nama orang-orang yang telah menjaga kita, meski mereka tidak lagi punya alamat di buku telepon. Malam berikutnya, ketika aku kembali melewati persimpangan 3, aku berhenti sejenak. Tidak ada rumah, tidak ada lampu minyak, hanya beringin dan angin. Siti Rahayu, sebutku dalam hati, menguji rasa namanya. Lalu, aku melanjutkan langkah sambil membiarkan sapu tangan di saku memantau detak jantung yang kini tidak lagi tergesa. Dan entah dari mana, seolah udara belajar berbicara, ada rasa yang menampar lembut pundakku. Pulang, selama kita tahu cara menyapa jalan, tidak akan menelan siapapun sendirian. Itulah kisah tentang hujan yang memaksa singgah, rumah yang muncul ketika hati siap melihat, dan pemberian kecil yang bekerja jauh melampaui ukurannya. Dari perjalanan ini, aku belajar bahwa keselamatan kadang dititipkan dalam bentuk sederhana. Selembar kain, sebaris nasihat, satu sapaan permisi di persimpangan.
Kita tidak selalu paham aturan dunia yang tak kasat mata, tetapi adab, menghormati ruang orang, menunduk pada jalan, berterima kasih pada penolong adalah kunci yang jarang salah. Kebaikan tidak memilih panggung, ia bisa muncul dalam cangkir teh hangat, dalam bordir merah di tepi kain, atau pada lonceng kecil yang hanya berbunyi ketika kita memperlambat langkah. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan mau berjalan bersama narasi ini dari pasar malam, melewati gerimis, hingga kembali ke rumah. Kalau cerita ini membuatmu merinding sekaligus hangat, bantu channel ini tumbuh. Tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah berikutnya. Tulis juga pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah menerima penjaga kecil saat pulang? Dukunganmu berarti besar, memberi alasan untuk terus merapikan kata dan menyalakan lampu di malam-malam yang panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga langkah, jaga adab, dan semoga selalu ada tangan baik, terlihat ataupun tidak, yang menuntunmu pulang.